Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Paralel 9, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada matkul manajemen strategi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siti Fatimah Zahra dari Institut Pertanian Bogor. Lalu ada Muhammad Afsal dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan. Lalu yang terakhir ada Muhammad Syahrul dari Institut Pertanian Bogor. Baik, pada pertemuan satu, kita akan membahas tentang konsep dan formulasi strategi pada studi kasus CV Kusuka Banget. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Syahrul. Kepada Syahrul, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk visi misi usaha CV Kusuka Banget adalah visinya menjadi brand keripik pisang sebagai ciri khas daerah dengan menjamin kualitas produknya. Lalu untuk misinya sendiri adalah menjalin kemitraan dengan toko oleh-oleh di daerah, melakukan inovasi produk secara berkala, menyajikan keripik pisang dengan rasa dan kualitas terbaik, dan menciptakan lingkungan kerja internal yang baik dengan memberikan pembinaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Siti Fatimah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Syahrul. Selanjutnya tentang strategi bisnis akan disampaikan oleh Afsal. Kepada Afsal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun kedudukan strategi bisnis unit yang diterapkan CV Kusaka Banget, hal ini meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari model bisnis yang ada. Pemahaman yang baik tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan yang membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif. Ini mencakup penentuan segmentasi pasar yang tepat, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta pemilihan saluran distribusi yang efektif. Pembinaan kemitraan melalui training bisnis, pemberian tips dan trik penjualan, serta memberikan insentif seperti harga khusus, komisi, dan reward dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra. Penggunaan bahan baku berkualitas, pemantauan yang ketat terhadap proses produksi, serta pengawasan rekrutmen karyawan, dan inovasi produk dapat membantu dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Strategi pemasaran yang efektif seperti memberikan giveaway, konten gratis, dan pembinaan bagi reseller dapat membantu dalam meningkatkan awareness dan minat konsumen terhadap produk CV Kusuka Banget. Memberikan reward dan bonus sesuai dengan kesetiaan dan partisipasi pelanggan juga dapat menjadi strategi yang efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, CV Kusuka Banget diharapkan dapat mengatasi masalah penjualan yang tidak stabil dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dalam industri makanan maupun minuman. Baik, saya kembalikan kepada Siti Fatimah Zahra. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muhammad Afsal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan internal, di mana di sini ada kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan ini, yang pertama, bahan bakunya itu mudah didapatkan, seperti buah pisang. Lalu pada CV Kusuka Banget ini menawarkan banyak varian rasa, seperti coklat, green tea, vanilla, tiramisu, taro, dan juga cheese milk. Lalu untuk produksi Visuka Banget ini selalu menjaga kualitasnya melalui pengawasan dari mulai pengadaan, penyimpanan, proses produksi sampai ke pemasarannya. Lalu memiliki beberapa kemitraan seperti agen, reseller, dan distributor atau mahasiswa pekerja kantoran dan pembisnis online lainnya. Nah, produknya juga mudah ditemukan karena penjualan produk ini dilakukan secara offline maupun online. Nah, untuk kelemahan pada si Vikusuka Banget itu yang pertama, keripik pisang ini merupakan makanan yang mudah hancur saat didistribusikan. Lalu, model bisnisnya ini belum matang. Dan yang terakhir ini, penjualan perusahaan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh masalah internal sumber daya manusia di perusahaannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan eksternalnya, di mana ada peluang dan ancamannya. Di peluang itu banyak konsumen karena harga dari si Fikus banget ini terjangkau. Lalu untuk sistem pemasaran atau penjualan ini lebih baik lewat media sosial. Lalu untuk faktor cuaca itu tidak ada yang mempengaruhi kualitas produk.
Nah, dari segi ancaman ini, terdapat perubahan selera konsumen, lalu adanya pesaing baru yang memproduksi spek sama dengan harga yang lebih murah, lalu yang terakhir ini munculnya produk baru yang lebih unggul. Baik, selanjutnya di sini kami akan melanjutkan presentasi kepada pertemuan 2 tentang analisis, pemilihan, dan model strategi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Afsal. Kepada Afsal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun elemen model bisnis, Civiku suka banget, yaitu faktor lingkungan eksternal. Adapun yang pertama faktor ekonomi. Pelanggan mungkin mengalami penurunan daya beli akibat kondisi ekonomi yang sulit. Menjadi pain point bagi bisnis ini, namun jika bisnis dapat menawarkan harga yang terjangkau, ini dapat menjadi keuntungan. Adapun persaingan ini dari bisnis serupa dapat menjadi pain point jika Civiku suka banget tidak memiliki keunggulan yang membedakan. Namun, jika bisnis memiliki keunikan produk atau layanan, ini dapat menjadi keuntungan. Baik, saya kembalikan ke si Tiba-Tiba. Baik, terima kasih Afsal. Selanjutnya di sini ada faktor lingkungan internal yang akan disampaikan oleh Syahrul. Pada Syahrul, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk faktor lingkungan internal, yang pertama, terdapat kualitas produk atau layanan. Jika produk atau layanan Civiku suka banget berkualitas rendah, ini bisa menjadi pain point bagi pelanggan. Sebaliknya, produk berkualitas tinggi dapat memberikan keuntungan. Lalu ada pelayanan pelanggan. Jika layanan pelanggan kurang responsif atau tidak memadai, ini bisa menjadi pain point. Pelayanan pelanggan yang baik dapat menciptakan pengalaman positif dan keuntungan. Lalu yang ketiga ada inovasi. Jika Civiku suka banget tidak mampu berinovasi dan mengikuti tren terkini, ini bisa menjadi pain point. Namun, jika bisnis terus mengembangkan produk atau layanan baru, ini dapat memberikan keuntungan. Yang terakhir ada keberlanjutan. Dalam kondisi saat ini, pelanggan cenderung lebih peduli dengan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Jika Civiku suka banget mengambil langkah-langkah untuk menjadi lebih ramah lingkungan, ini dapat menjadi keuntungan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Siti. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Syahrul. Lalu di sini ada formulasi strategi berdasarkan 3 tahapan. Yang pertama ini ada tahapan input, yaitu matriks IV dan EV. Lalu yang kedua ini ada tahapan pencocokan. Nah, di sini kita pakai matriks SWOT. Lalu yang terakhir ini ada tahapan keputusan dengan Key SPM. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada matriks IV, di mana faktor-faktor internal fungsinya itu yang sudah tadi kita jelaskan di pertemuan 1. Di sini ada bobotnya, lalu ada ratingnya juga, lalu di kolom terakhir ada nilai terbobot, di mana untuk bobot ini jumlahnya itu harus 1. Nah, nilai terbobot ini didapatkan dari perkalian bobot dikali dengan rating, maka didapatkan hasil yang ada di kolom nilai terbobot. Nah, untuk totalnya ini pada faktor internal mendapatkan 3,35. Lalu selanjutnya di sini ada matriks EV, di mana matriks EV ini merupakan faktor-faktor eksternal yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, ada peluang dan juga ancaman. Sama seperti tadi bahwa bobotnya ini harus berjumlah 1. Nah, untuk mendapatkan nilai terbobot ini didapatkan dari perkalian bobot dikali rating, maka dihasilkan total nilai terbobotnya itu ada 3,3. Lalu di sini ada matriks SWOT, di mana di sini ada kekuatan, ada kelemahan, lalu ada peluang serta ancaman, di mana kita memformulasikan strategi kekuatan dengan peluang, yaitu kekuatan 4 dengan peluang 2, di mana kekuatan ini memiliki beberapa kemitraan, lalu peluangnya itu untuk sistem penjualannya ini melalui lewat sosial. Maka untuk strateginya itu kita harus menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis agar dapat terus bekerja sama dan meningkatkan penjualan produk. Nah, untuk strategi dari kelemahan
dengan peluang, kita memakai kelemahan 2 dengan peluang 2, di mana kelemahannya ini model bisnisnya belum matang. Namun peluangnya itu ada di dalam sistem penjualannya lewat media sosial. Maka strategi yang harus dilakukan yaitu meningkatkan strategi pemasaran agar dapat menarik perhatian konsumen guna memperluas pasar. Lalu di sini kita memakai strategi kekuatan dengan ancaman, di mana kekuatannya kita memakai kekuatan 2, di mana varian rasanya itu banyak. Lalu untuk kelemahannya itu adanya pesaing baru yang muncul dengan produk sama dengan harga yang lebih murah. Nah, strategi yang harus kita pakai itu, kita harus menjaga kualitas produk dengan berinovasi terhadap produk dan selalu memperhatikan keinginan di pasar. Yang terakhir ini ada strategi dari kelemahan dengan ancaman, di mana kita menggunakan kelemahan nomor 5 dan ancaman nomor 3. Kelemahannya itu dari sumber daya manusianya ini belum matang serta munculnya produk baru yang lebih unggul. Nah, caranya itu kita harus meningkatkan sumber daya manusia dengan cara menyediakan program seperti mentorship bisnis. Lalu di sini ada tahapan keputusan QSPM, di mana ada alternatif strategi. Di sini ada kekuatan dan kelemahan juga, bobotnya juga di sini sudah tertera. Di sini ada AS atau TAS. Nah, kita memakai strategi meningkatkan strategi pemasaran agar dapat menarik perhatian konsumen itu dari matriks SWOT. Yang menjaga kualitas produk juga sama kita pakai yang dari matriks SWOT. Lalu di sini tinggal kita masukin aja. Nah, untuk dapat tasnya ini yang 0,20 kita dari bobot dikali AS. Maka menghasilkan tas. Ke bawahnya juga sama. Nah, di sini untuk peluang dan ancamannya juga sama penjelasannya seperti kekuatan dan kelemahan. Untuk jumlah keseluruhannya itu kalau misalkan kita pakai strategi yang meningkatkan pemasaran agar dapat menarik perhatian, kita jumlahnya itu 7,2. Tapi kalau memakai yang strategi kedua dengan menjaga kualitas produk, itu nilainya lebih rendah. Jadi otomatis kita memakai alternatif strategi yang meningkatkan strategi pemasaran agar dapat menarik perhatian konsumen guna memperluas pasar. Nah, baik, selanjutnya di sini ada pertemuan juga tentang analisis pemilihan dan model strategi. Untuk penjelasan materi pertama akan disampaikan oleh Afsal. Kepada Afsal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun temuan kemungkinan besar di kendala yang akan dihadapi Sipiku suka banget, kendala yang kemungkinan dihadapi oleh Sipiku suka banget saat mengimplementasikan strategi dari hasil perumusan strategi sebelumnya dapat mencakup keterbatasan sumber daya, perubahan kondisi pasar yang tak terduga, tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan organisasi, serta kesulitan dalam mengkomunikasikan dan mendapatkan dukungan dari seluruh tim dalam perusahaan. Baik, saya kembalikan kepada Siti. Baik, terima kasih penjelasannya Afsal. Selanjutnya di sini akan disampaikan oleh Syahrul. Kepada Syahrul, saya persilahkan. Adapun pendapat pendapat tim mengenai perubahan apa yang harus dilakukan Sipiku suka banget agar bisnis yang dijalankan sukses. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Karena Sipiku suka banget perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan menu baru, menggunakan bahan-bahan berkualitas, dan menerapkan standar kebersihan dan higienitas yang tinggi. Lalu ada juga memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk proses pemesanan, pengiriman, dan pemasaran. Lalu yang terakhir ada menjangkau pasar yang lebih luas.
itu perlu untuk menjangkau pasar yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan. Hal ini dapat dilakukan dengan ekspansi ke wilayah baru, bekerja sama dengan perusahaan lain, dan memanfaatkan media sosial. Syahrul selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan si Piku Suka Banget agar usahanya dapat berkembang dan berlanjut? Yang pertama, melakukan riset dan pengembangan secara rutin untuk menghasilkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu ada juga investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, lalu menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk mendapat dukungan dalam pengembangan dan pemasaran produk dan layanan. Lalu ada membuat strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan yang terakhir mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga arus kas yang positif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Siti. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kelayakan proyek jika si Fikus Banget ini melakukan pengembangan usaha. Di sini kita lihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, si Fikus Banget ini merupakan perusahaan jasa catering yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman. Nah, perusahaan ini itu memiliki target pasar yang luas, mulai dari individu, keluarga, hingga pelaku bisnis. Si Fikus Banget ini berencana mengembangkan usahanya dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, memanfaatkan teknologi, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, perkembangan bisnisnya ini akan meningkatkan pendapatan dan laba dari perusahaan. Lalu kita analisis dari kelayakan finansial. Nah, dari analisis finansial ini, pengembangan usaha Civiku Suka Banget dilakukan dengan menggunakan metode NPV dan IRR. Berdasarkan analisis NPV, pengembangan usaha Civiku Suka Banget ini diperkirakan akan menghasilkan NPV sebesar 100 juta. Hal ini berarti bahwa pengembangan usaha ini diperkirakan akan menguntungkan perusahaan. Namun, berdasarkan analisis IRR, pengembangan usaha Civico Suka Banget diperkirakan akan memiliki IRR sebesar 20%. Hal ini berarti bahwa pengembangan usaha ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada analisis kelayakan teknis. Yang pertama, mengembangkan menu-menu baru yang inovatif berdasarkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Lalu menerapkan standar kebersihan dan higienis yang tinggi untuk menjamin keamanan pangan. Lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, melakukan ekspansi ke wilayah baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas, lalu bekerja sama dengan dunia usaha lain untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk dan jasa. Nah, baik, mungkin pemaparan presentasi dari kelompok kami cukup segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.